Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman peserta Diksar Kopma Unpas. Hari ini saya ingin share tentang koperasi dan apa itu koperasi, bagaimana berkoperasi, dan dari mana sebenarnya awal koperasi. Mudah-mudahan ini semua nanti akan jadi perluasan pengetahuan teman-teman tentang bagaimana sebenarnya koperasi itu, gitu kan. Karena kadang-kadang kita salah paham ketika mendengar kata koperasi, yang terbayang adalah sebuah toko yang kecil atau kegiatan simpan pinjam, gitu kan, usaha-usaha yang berbentuk konvensional lainnya. Ini perkenalkan saya dulu, nama saya Reza. Saya sehari-hari kalau di Bandung di Dinas Koperasi sebagai penyuluh koperasi lapangan. Selain itu saya juga di Bapenkop sebagai trainer spesialis perkoperasian, juga mengelola koperasi di Koperasi Simpan Pinjam Keluarga Besar Mutakin dan di beberapa organisasi lain. Nah, kalau kita bicara tentang koperasi, apa itu koperasi? Nah, tadi seperti di awal saya bilang bahwa ketika kita mendengar kata koperasi, apa yang terpikir adalah toko, gitu kan ya. Berarti halnya ketika saya coba search di Google, gitu kan, tentang kegiatan koperasi, itu yang muncul adalah kegiatan koperasi yang bersifat seperti yang kita bayangkan, gitu kan. Jadi tokonya jualan alat tulis, gitu kan, yang seperti teman-teman mungkin temukan di koperasi sekolah. Nah, ini ada juga rapat, gitu kan, ada ibu-ibu, bapak-bapak, kantornya apa balapak dan sebagainya. Nah, tapi realitanya memang seharusnya tidak hanya seperti itu, gitu kan. Memang ada yang seperti itu dan banyak di sekitar kita. Tapi kalau kita berkaca bahwa koperasi itu sebenarnya memang tidak lahir di Indonesia. Nah, koperasi itu sendiri lahir di Rochdale. Rochdale itu sekitar beberapa kilometer dari Manchester. Di sana tahun 1844 saat terjadi revolusi industri 1.0, di mana ditemukan mesin uap yang mengakibatkan para pekerja mereka kehilangan penghasilan yang signifikan, gitu kan, tetapi biaya hidup terus meningkat, gitu kan, kebutuhan terus meningkat, sedangkan penghasilan tidak bisa bertahan seperti sebelumnya karena mesin sudah mulai menggantikan manusia walaupun yang berbentuk mesin uap, gitu kan. Jadi penghasilan para buruh pabrik menjadi turun. Akhirnya mereka berinisiatif untuk membuat satu gerakan yang diprakarsai oleh grup yang namanya Rochdale Pioneers, gitu kan. Mereka membuat sebuah grosir gerakan untuk membeli barang bersama-sama dan digunakan oleh mereka secara bersama-sama, gitu, sehingga harapannya barang yang dibeli oleh mereka lebih murah daripada mereka membeli dari pasaran. Nah, kemudian pada tahun 1863 Rochdale ini berkembang menjadi kooperatif wholesale society pertama di dunia. Jadi supermarket koperasi pertama di dunia yang bertransformasi kembali 100 tahun kemudian menjadi namanya The Cooperative. The Cooperative ini merupakan koperasi yang sampai sekarang masih berdiri. Anggotanya ada 4,1 juta orang di Inggris dan di seluruh dunia malah, gitu kan. Nah, ini usahanya apa? Usahanya banyak, gitu. Usahanya mereka yang utamanya ada, mereka punya food store, punya funeral house, punya pemakaman, gitu kan, rumah duka lah ya, di 2.500 yang tersebar di seluruh Inggris. Nah, kalau kita bicara tentang produk-produk yang sering kita gunakan juga, ada beberapa produk yang mungkin akrab di telinga kita, gitu. Di sini ada produk Anlin dan kawan-kawannya, gitu kan. Ini merupakan produk koperasi yang dimiliki oleh para petani di Selandia Baru. Nah, produk ini yang adalah produk susu nomor 3
di dunia. Tiga di dunia ini luar biasa ya. Dan yang pinggirnya nih Frisian Flag ini adalah koperasi dengan produksi susu terbesar pertama di dunia gitu, mengalahkan semua perusahaan susu di dunia. Ini sudah 153 tahun berdiri, menjadikan mereka sebagai koperasi susu terbesar, bahkan perusahaan susu terbesar di dunia. Ini kalau teman-teman jeli nanti kalau beli produk ini di pinggir ini ada tulisan. Di sini nih ada tulisan nih, Frisian Flag adalah produk perusahaan koperasi yang telah berdiri selama 153 tahun gitu kan. Nah di bawah juga kita sering menemukan di mall-mall ada Ace Hardware gitu, mereka merupakan koperasi ke-90 kalau tidak salah terbesar di dunia yang berpusat di Amerika. Di sebelah kanan ini ada satu buah platform ini merupakan platform koperasi pertanian di Jepang. Dan di Jepang itu luar biasa gitu, 10 juta orang petani bergabung membentuk beberapa entitas koperasi karena mereka patungan gitu ya. Kalau yang di pinggir pojok 2 ini yang susu itu dimiliki oleh para peternak sapi, kebayangan ya peternak sapi punya perusahaan berskala global gitu ya. Kalau yang di kanan ini petani ini punya banyak sekali perusahaan gitu kan. Mereka punya Zenkoren sebagai rumah sakit yang milik koperasi. Mereka juga punya Noricurikin Bank sebagai bank yang dimiliki oleh koperasi. Mereka punya Zenkyoren yang merupakan asuransinya koperasi. Mereka punya Zenok yang merupakan marketingnya para petani Jepang. Dan Zenok ini adalah koperasi nomor 1 terbesar di dunia. Ini dimiliki oleh para petani Jepang. Ini luar biasa gitu kan ya. Jadi bukan hanya sekedar bagaimana simpan pinjam di antara petani gitu, tapi mereka sampai membentuk bank. Bukan hanya mereka memberi santunan kesehatan kepada para petani, tapi mereka membentuk rumah sakit sendiri gitu kan. Nah ini masih di Jepang. Jepang itu sangat luar biasa sekali memang. 37% dari produk customer good mereka atau produk rumah tangga mereka, produk kebutuhan rumah tangga mereka sekitar 21 juta tepatnya gitu kan ya, itu adalah koperasi yang memprovide gitu kan. 1/4 populasi asuransi diprovide oleh koperasi, 1/4 dari tabungan berbentuk bank koperasi, 1/2 dari produksi pertanian, peternakan, industri perikanan dan sebagainya itu dijual melalui koperasi gitu kan, yang luar biasa. Nah kalau kita melawak ke tetangga kita ada namanya NTUC. NTUC ini adalah perusahaan koperasi yang dimiliki oleh 900 orang warga Singapura dan juga warga yang menetap di Singapura, penduduk yang menetap di Singapura. Mereka memiliki banyak banget usaha gitu kan ya. Ada minimarket yang menjadi jaringan minimarket terbesar di dunia, namanya Food Fair dan kawan-kawan nih, Firefresh dan kawan-kawan. Ada Food Fair juga. Food Fair ini supermarketnya yang terbesar di Singapura gitu, salah satu yang terbesar di Singapura. Mereka juga punya rumah sakit, punya asuransi, punya sekolah, dan punya layanan lainnya. 900 orang yang memilikinya, bukan supermarket yang tidak hanya dimiliki oleh konglomerat tapi dimiliki oleh warga masyarakat biasa. Nah kalau kita penggemar bola pasti kenal gitu dengan klub ini, namanya Barcelona kan. Nah di sini klub yang punya tradisi yang luar biasa gitu kan. Tapi ini bagi warga Barcelona, bagi warga Katalan ini bukan hanya sekedar Barcelona, bukan hanya sekedar klub, bukan hanya sekedar tempat Messi main bola gitu, tapi dia dimiliki oleh 175.000 orang anggota gitu, yang merupakan supporter, yang merupakan penikmat dan sebagainya gitu kan. 175.000 orang ini memberikan suara, itu punya suara untuk perkembangan klub mereka gitu. Makanya kalau teman-teman jeli di
Camp Nou itu ada tulisan Mesque and Club atau apa bacaannya saya nggak paham gitu ya karena bukan orang sana. Nah, ini tulisan ini artinya adalah bukan sekedar klub gitu kan. Kenapa? Karena bagi mereka memang Barcelona bukan sekedar klub, ini klub punya mereka gitu yang dikelola dan dimiliki oleh mereka sendiri. Nah, lalu ini di Inggris ya tetangganya, ini gambaran dari platform koperasi di Inggris. Nah, di Inggris itu koperasi masuk ke berbagai macam sektor, mulai dari arts and culture, housing gitu kan, sport, leisure, energy, environment gitu kan, manufacture gitu kan. Kalau di kita mungkin finance banyak ya gitu kan, simpan pinjam atau retail gitu. Kalau di sana banyak gitu, sampai legal services, mereka koperasi juga. Nah, bahkan saya menemukan satu yang menarik gitu ketika jalan-jalan virtual gitu kan di Inggris, saya menemukan diskotik yang dimiliki oleh koperasi gitu kan. Mereka yang ajeb-ajeb itu adalah anggotanya gitu, dan pemiliknya gitu kan, ya luar biasa gitu kan. Nah, ini di tetangganya Inggris, ini di Jerman itu buat satu tandingan. Kalau kita kenal Spotify, kita kenal Juke gitu ya, Jerman punya satu platform musik player gitu namanya Resonet. Resonet ini adalah perusahaan musik yang dimiliki oleh musisi, dimiliki oleh pendengar, dimiliki oleh pemain industri musik lainnya gitu kan. Jadi banyak di sana yang memilikinya. Jadi ada namanya fairness di sana gitu kan. New music economy based on fairness gitu kan. Jadi ini yang menjadi inspirasi bagi kita juga gitu kan, bahwa ternyata tidak hanya bisnis-bisnis konvensional atau startup juga ada yang sudah berbentuk koperasi gitu. Contohnya di Resonet nih gitu kan. Sama prosesnya dengan Spotify, sama dengan Joox gitu kan, tapi ini dimiliki oleh pihak-pihak yang ada di dalamnya, itu tidak oleh satu orang, tidak oleh dua orang gitu kan, tidak dimiliki oleh investor besar, tapi ini dimiliki oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, ini kembali ke Inggris nih. Di Inggris itu menarik juga, saya menemukan ada namanya student co-op homes gitu ya. Ini kosannya mahasiswa yang dimiliki oleh mahasiswa gitu kan. Mereka punya slogan yang sangat menarik sekali gitu. There is no landlord gitu kan. We are the landlord gitu kan. Jadi tidak ada bapak kos nih, kita bapak kosnya gitu kan. Dan luar biasa gitu ya, mereka itu sampai sejauh itu gitu perkembangan koperasinya. Nah, ini di Australia, ini negara di bawah kita kalau di peta. Di Australia itu ada 2.135 koperasi. Nah, dari 8 dari 10 masyarakat Australia itu anggota koperasi. Ternyata. Dan di mereka juga sama kayak tadi Barcelona. Klub football, mereka adalah milik anggotanya gitu kan. Ada National Health Co-op juga, ini salah satu rumah sakit terbesar di Australia adalah bentuk koperasi juga. Ekspor itu terbesar dan Australia ada koperasi. Nah, ini kalau kita masuk ke negara kita sendiri, ada namanya Kinaria Co-op. Kinaria Co-op ini anak-anak muda yang membentuk koperasi yang bergerak di bidang perfilman gitu kan. Bagaimana kita membuat satu film yang dimiliki oleh penikmat filmnya sendiri gitu. Jadi bukan hanya melihat nonton film, tapi ini film punya kita nih gitu ya. Nah, Meridian juga merupakan IT services yang merupakan bentuk dari koperasi juga gitu. Walaupun mereka sebenarnya badan hukumnya tidak koperasi, tapi mereka menginduk kepada koperasi dan dijalankan sebagaimana prinsip koperasi. Nah, kalau kita masuk ke bisnis konvensional yang ada di kita, kalau kita kenal koperasi simpan pinjam gitu ya, bukan melulu kantornya kecil gitu kan, terus kumal gitu kan, pelangnya sudah kusam-kusam gitu. Tapi ada yang keren juga, saya pernah kesini di Pontianak, ada yang namanya Seukling Kumal. Di sana itu ada asetnya sudah 1,5 triliun gitu kan.
mereka dimiliki oleh 150.000 orang di Pontianak tuh, di Kalimantan Barat. Mereka sampai sekarang udah punya pabrik beras dan sebagainya gitu kan. Ini luar biasa gitu kan. Jadi 1,5 triliun dari 150.000 orang, mereka mandiri. Jadi satu orang itu rata-rata kontribusinya itu sekitar 8 juta. Mereka sudah punya ATM sendiri dan sebagainya, modern sekali. Nah, kalau kita yang di sini nih di Bandung gitu kan, ada namanya Koperasi Peternak Bandung Selatan di Pangalengan. Ini dimiliki oleh 4.500 orang yang rata-rata adalah peternak sapi, 4.500 orang. Apa yang mereka lakukan? Mereka membentuk satu koperasi yang seperti mini Frisian Flag lah gitu ya. Mereka menggalang potensi, meningkatkan hasil, punya dokter pribadi gitu kan. Dan akhirnya mereka berkembang kayak petani di Jepang. Mereka buat rumah sakit umum KPBS, itu rumah sakit pertama yang dimiliki oleh koperasi di Indonesia gitu kan. Pemilik rumah sakit ini siapa? Pemilik rumah sakitnya adalah para peternak sapi gitu kan. Nah, jadi apa itu koperasi? Nah, koperasi itu kalau menurut International Cooperative Alliance, koperasi adalah perusahaan. Nah, koperasi itu perusahaan. Jadi sama dengan badan usaha lainnya. Koperasi ini tapi adalah perusahaan yang bukan berpusat pada modal, bukan berpusat pada ide, bukan berpusat pada investor, tapi berpusat kepada orang. Bahwa koperasi itu pusatnya orang nih. Jadi ada uang, ada aliran modal, itu hanya sebuah instrumen saja. Perusahaan yang bagaimana? Yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di dalamnya, yang dikendalikan oleh orang-orang yang ada di dalamnya, yang dijalankan oleh bersama, gitu kan, untuk anggota mereka, dan bukan hanya untuk mewujudkan aspirasi ekonomi sebenarnya, tapi untuk sosial, juga budaya, gitu. Makanya koperasi ini luas, gitu. Koperasi ini sebenarnya luas, tapi memang bentuknya adalah perusahaan yang dimiliki bersama. Kalau kita baca di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92, jadi kalau teman-teman mahasiswa dan teman-teman Hokma yang baru, saya berharap nanti dimotivasi oleh Akang Tetehnya, coba dibaca Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Wajib kalau mahasiswa baca nih dasar hukum koperasi. Kenapa? Karena kita mah kan bukan hanya sekedar berkooperasi, tapi bagaimana ilmunya harus kita miliki gitu. Karena tujuan pertama mahasiswa dan utama kan belajar. Di koperasi juga sama, kita belajar. Kita koperasi menurut Undang-Undang 25 Pasal 1, koperasi adalah badan usaha, senada dengan yang tadi di ICE, bahwa koperasi itu perusahaan. Koperasi itu di Indonesia juga disebut badan usaha. Badan usaha yang seperti apa? Yang beranggotakan orang seorang yang sama, didirikan oleh banyak orang, dimiliki oleh banyak orang, atau bisa juga didirikan oleh banyak badan hukum koperasi gitu kan, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi ini. Bukan hanya dimiliki oleh banyak orang, bukan hanya banyak orang di dalamnya gitu kan, tapi ada prinsipnya yang merupakan gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan. Nah, lalu koperasi itu apa? Perusahaan bersama. Kesimpulannya, gitu ya, perusahaan bersama dimiliki minimal 20 orang. Kalau di Omnibus Law minimal 9 orang, tapi memang belum berlaku. Di sana berarti akan ada konsekuensi bersama, ada kolektivitas yang berupa kumpulan orang, gitu ya. Tapi memang dia adalah perusahaan gitu yang merupakan konsolidasi sumber daya manusia dan sumber daya pemikiran bersama. Nah, bagaimana ciri koperasi membedakan koperasi dengan badan usaha lain sebenarnya? Nah, teman-teman bisa mencirikannya berdasarkan peran orang-orangnya, dan ini yang cukup mencolok dan cukup krusial sebenarnya. Jadi koperasi itu bedanya dengan badan usaha lain adalah orang-orang di dalamnya itu punya 3 peran. Bukan hanya berperan sebagai pengambil keputusan, bukan hanya berperan sebagai investor, bukan hanya berperan sebagai konsumen gitu. Karena kalau satu-satu beda namanya nih. Kalau hanya pengambil keputusan berarti dia manajemen tuh. Berarti dia bisa jadi manajemen. Kalau hanya berperan sebagai investasi, dia hanya investor. Dia memodali saja kan. Kalau hanya bertransaksi, dia jual atau beli, nah dia berarti hanya konsumen kan gitu. Nah, koperasi itu 3-tiganya hadir. Orang-orang di dalamnya itu
punya peran tiga-tiganya. Dia investasi, teman-teman juga investasi di keuangan berupa simpanan pokok dan simpanan wajib. Lalu teman-teman juga ikut mengambil keputusan karena teman-teman adalah pemilik koperasi. Makanya nanti ada namanya rapat anggota tahunan. Nah, di sana teman-teman akan duduk bersama sebagai seorang pemilik koperasi, bukan sebagai junior dan senior gitu ya. Kalau di Kopma memang karena unit kegiatan mahasiswa ada senior dan junior tentunya, tapi ketika teman-teman masuk dalam unit kegiatan mahasiswa koperasi, nah ketika berperan sebagai anggota koperasi, teman-teman dituntut sama rata gitu. Teman-teman yang anggota baru sekarang sama dengan akang teteh yang sudah 2017, 2018 masuk gitu kan, sama posisinya. Kenapa? Teman-teman adalah pengambil keputusan, pemilik gitu kan. Dan tugas terakhirnya adalah transaksi. Jadi tiga-tiganya ini harus ada. Hanya disebutlah koperasi itu anggota itu sebagai pemilik dan pengguna jasa. Jadi ada 3 peran gitu ya. Mohon maaf kalau berisik ya, saya lagi di kantor jadi pinggir jalan gitu. Nah, jadi cara membedakan koperasi itu gampang. Ini salah satu yang krusial adalah orang-orang di dalamnya. Kalau hanya menyimpan terus udah bayar simpanan pokok, simpanan wajib, tidak ada transaksi, tidak ada pengambil keputusan, itu berarti tidak ada, teman-teman bukan anggota gitu. Kalau hanya yang di atas ini, 2 ini, saya menyimpan simpanan pokok, saya nanti datang RAT, ya bukan juga gitu. Dia hanya investor saja gitu. Kalau saya hanya beli di toko, banyak yang beli di toko Unpas, di toko Taman Sari, toko Lengkong gitu, tapi dia bukan anggota koperasi. Kenapa? Karena dia hanya bertransaksi, dia bukan pemilik koperasi. Nah, saya simulasikan sedikit, ada 4 orang di sini, nama-nama yang sudah kita kenal gitu ya. Ada Lorenzo, ada Rossi, ada Ronaldo, ada Messi. Mereka punya tabungan yang berbeda. Lorenzo paling besar nih, 20 juta gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, dari keempat orang ini, siapa yang memiliki kesempatan terbesar untuk usaha atau untuk mengembangkan usaha? Pasti secara logika jawabannya adalah saudara Lorenzo nih. Dia yang paling kaya gitu, dia punya 20 juta uang menganggurnya. Nah, ketika dia paling kaya, dialah yang akan menguasai semuanya. Dia mungkin akan mengendalikan Messi. Kenapa? Karena dia punya power gitu kan. Dia punya power. Messi, Ronaldo ini hanya akan jadi pesaing kecil gitu kan bagi Lorenzo yang punya potensi yang besar. Tapi Lorenzo ini tidak egois. Dia mengajak teman-temannya membuat usaha bersama dengan sistem koperasi. Yuk kita bentuk bareng aja. Apa yang dilakukan Lorenzo? Yuk kita kumpulkan modal awal. Modal awal itu dari mana? Dari simpanan pokok dan simpanan wajib, gitu kan? Nah, simpanan pokok itu adalah simpanan yang ditetapkan dalam anggaran dasar yang jumlahnya sama setiap orang. Ini sebagai pengikat kesamaan kedudukan di koperasi. Semuanya mampu, Messi mampu, gitu kan, Ronaldo mampu, Sasuke mampu, Obama mampu, Naruto mampu, gitu kan, 50.000 deh semuanya. Inilah yang menyebabkan kalau di koperasi semua orang punya hak yang sama, punya suara yang sama, punya kedudukan yang setara. Kenapa? Karena simpanan pokoknya sama. Nah, kalau simpanan wajib boleh berbeda. Simpanan wajib itu boleh ditentukan minimalnya, boleh disamakan, gitu kan. Kalau ini contoh kasusnya yang ditentukan minimalnya saja, gitu kan, ditentukan minimalnya 50.000. Nah, 50.000 minimal, gitu kan. Jadi si Lorenzo mah ada besar uangnya, jadi dia kontribusinya besar. Lalu karena modalnya masih kurang, dia menciptakan satu tambahan lagi modalnya namanya tabungan. Kalau tabungan memang tidak wajib ada di koperasi. Yang wajib itu yang 2 tadi, simpanan pokok dan simpanan wajib, sebagai bukti sah menjadi anggota koperasi. Nah, jadi intinya adalah mereka membuat perusahaan dengan modal bersama, lalu akan dikelola bersama dan dinikmati bersama. Usaha yang tadinya Messi hanya mampu membuat usaha modal 100.000, jualan keripik doang gitu. Akhirnya karena bareng-bareng dia jadi bisa punya pabrik keripik. Tapi walaupun pada akhirnya nanti hasilnya dinikmati secara proporsional sesuai dengan kontribusi dia, dengan perhitungan yang ditetapkan secara bersama-sama. Tapi Messi punya kesempatan berkembang yang lebih baik ketika dia sendiri, gitu kan? Karena kebayang 100.000 mah habis gitu kan, dipakai keseleo terus diurut ya habis gitu kan.
Lalu kalau kita melongok ke zaman sekarang nih, kita ibaratkan yang 4 orang tadi adalah orang yang mempunyai media sosial gitu kan. Zaman sekarang ini siapa yang nggak punya media sosial gitu ya? Lorenzo punya Instagram misalnya, followersnya 100.000, Rossi 2.000, Ronaldo 500, Messi 1.000. Dari keempat orang ini siapa sebenarnya yang memiliki potensi memanfaatkan platform? Sudah tentu jawabannya Lorenzo lagi-lagi gitu kan. Kenapa? Karena dia punya power gitu kan. Di dunia sekarang power adalah followers gitu kan. Follower is power gitu kan. Nah, ini yang jadi masalah gitu kan. Si Lorenzo ini nge-upload foto backgroundnya doang hitam atau nge-upload jempol doang, like-nya 2.500 gitu kan, atau like-nya 10.000 gitu kan. Dia cuma jempol doang terus di-upload gitu kan. Si Rossi atau si Ronaldo lah yang punya followernya cuma 500, dia udah pakai editing terbaik gitu kan. Wah, dieditnya juga seminggu gitu kan, captionnya mikirnya 2 minggu gitu kan. Luar biasa gitu ya. Tapi yang like-nya paling cuma 30 orang gitu kan. Tidak akan ada yang mau mengendorse Ronaldo gitu. Tidak menghasilkan apa-apa dia gitu kan, selain capek sendiri gitu kan, ngedit 2 minggu kan. Nah, inilah yang terjadi saat ini. Ini yang dinamakan fenomena crowd economy, atau kalau saya sebut namanya viral ekonomi gitu kan, dimana sebenarnya kita punya kesempatan yang sama, kita punya pemerataan kesempatan. Kenapa? Kita pun semua yang ada di sini, semua teman-teman juga punya kesempatan membuat konten gitu ya. Teman-teman bisa ngomong, direkam, upload ke YouTube. Teman-teman bisa potret, upload ke Instagram. Teman-teman bisa bikin kata-kata caption, upload ke Twitter, ke Facebook gitu kan. Dinikmati oleh banyak orang. Ini memang pemerataan kesempatan yang sama. Tapi ini juga mempertinggi peluang gap kesenjangan gitu. Ini tidak bisa kita pungkiri gitu. Orang yang punya informasi lebih, orang yang bisa viral, orang yang punya sumber daya yang besar untuk membuat konten, mereka lah yang akan besar. Kalau kita bayangkan circle dari konten gitu ya, ada circle pendapatan konten. Orang yang kayak Lorenzo ini kan punya modalnya besar, dia bisa membuat konten yang menarik. Ketika membuat konten yang menarik, dia dapat pendapatan dari konten. Ketika punya pendapatan dari konten, dia kemudian pendapatan itu dia gunakan untuk memperbaiki konten. Nah, perbaikan konten itu dia hasilnya adalah konten yang bagus. Konten yang bagus dinikmati dan menarik massa yang lebih banyak. Massa yang lebih banyak menghasilkan pendapatan dari konten yang lebih besar. Akhirnya dia bisa lagi memperbaiki kontennya lebih bagus lagi, gitu kan, pakai giveaway dan sebagainya. Giveaway-nya juga iPhone. Ya. Kalau Messi yang followernya 1.000 mah giveaway-nya apa? Voucher makan 10.000 gitu kan. Nah, ini akhirnya karena lingkaran ini akan jadi bola salju yang menyebabkan yang tadinya besar semakin besar, yang tadinya kecil lama naiknya gitu kan. Nah, lalu apa yang peluang jadi koperasi? Nah, bagi koperasi ini jadi peluang sebenarnya jika mampu memanfaatkan, ini bisa jadi viral patungan. Viral patungan itu maksudnya gimana? Maksudnya adalah anggota koperasi ini ada 100 nih, teman-teman anggota Kopma. Misalkan anggota baru Kopma Unpas ada 100 orang. 100 orang ini tentunya saya yakin punya akun Instagram yang followernya tidak kurang dari 100. Atau misalkan kita kira-kira lah punya follower satu orang itu 200 orang. Gitu kan? Nah, 100 orang anggota Kopma ini punya follower 200 orang. Berarti dia punya potensi reach market 20.000 orang. 20.000 follower gitu kan. Nah, 20.000 follower berarti kita bisa viral patungan Kopma dong gitu kan ya. Nah, ini yang bisa kita manfaatkan teman-teman. Jadi inilah koperasi, perusahaan patungan. Teman-teman punya follower 200 nih, kumpulin nih, so kita bikin usaha apa, kita pilih nih kurasi Kopma siapa yang punya produk, kita promoin barang, nanti hasilnya kita bagi sesuai proporsi gitu kan. Itu di Instagram ada insight juga kan, ada Instagram insight. Wah, ini saya reach-nya 100, saya reach-nya 30, saya reach-nya 1.000. Nah, beda-beda hasilnya, pembagian hasilnya gitu kan.
Tapi pada intinya dunia digital ini sebenarnya juga bisa dimanfaatkan oleh koperasi sebagai booster, sebagai peningkat dari crowd ekonomi gitu kan. Nah, tapi ada pertanyaan dari si Lorenzo, saya kan tadi patungannya 15 juta nih, rugi dong saya gitu kan ngajakan Messi, tapi dia kan cuma ngemodal 100.000 gitu kan, padahal saya ngemodal 15 juta. Nah, karena ada namanya prinsip koperasi. Ini prinsip koperasi internasional ada 7. Indonesia juga sama ada 7, teman-teman nanti pelajari sendiri di undang-undang koperasi ya. Nah, kalau internasional ini ada yang pertama prinsip voluntary dan open membership. Di sana mereka berprinsip bahwa koperasi itu harus open membership. Nah, artinya adalah terbuka dan voluntary dan sukarela itu yang kedua. Jadi tidak boleh dipaksa masuk anggota Kopma gitu. Keluar juga tidak boleh dipaksa dan tidak boleh ditahan-tahan gitu. Oke, sebentar. Nah, lalu prinsip yang berikutnya apa? Democratic member control. Jadi, koperasi itu akan dikontrol secara demokratis anggotanya. Nah, inilah yang memungkinkan koperasi tidak berjalan semau-maunya gitu kan. Jadi walaupun nanti ada pengurus, anggota adalah kekuasaan tertinggi melalui apa? Melalui rapat anggota. Di Kopma juga ada nanti teman-teman ikut rapat anggota. Lalu yang ketiga ada prinsip member economic participation. Nah, ini memperhitungkan partisipasi dari tiap orang. Ini yang tadi saya katakan, wah rugi dong Lorenzo gitu kan. Kenapa? Karena ya mah patungannya banyak tapi hasilnya sedikit gitu kan. Enggak juga gitu. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan share yang besar dari koperasi. Kenapa? Karena member partisipasinya kan dihitung sebagai rasio dari pembagian keuntungan. Nanti teman-teman di Kopma kalau yang suka jajan di Kopma itu akan besar tuh, akan besar ininya apa? Bagian SAU-nya. Tapi kalau teman-teman yang nggak pernah ikut kegiatan Kopma, nggak pernah jajan di Kopma, cuek lah sama Kopma gitu ya. Nah, nanti ini SAU-nya juga akan kecil gitu kan. Ini namanya member economic participation. Lalu prinsip berikutnya adalah kemandirian. Gitu kan, Kopma itu harus mandiri. Keputusannya kita ambil bersama-sama, tidak ada intervensi dari yang lainnya gitu kan ya. Jadi yang punya kewenangan keputusan itu adalah anggota gitu kan. Kalau kampus gitu kan ada juga nanti kalau di Kopma ada alumni, ada senior, ini tidak punya suara apa-apa gitu kan ya. Tidak ada intervensi, tapi kita mandiri dan independen untuk Kopma sendiri kan oleh anggotanya. Lalu yang kelima ada education, training, and information. Ya. Ini prinsip tentang bagaimana pemilik Kopma itu harus benar-benar tahu apa yang dia miliki. Jadi kenapa di koperasi itu harus ada pelatihan? Kenapa di Kopma itu harus ada diksar, ada diklat, lanjutan dan sebagainya gitu kan? Karena teman-teman adalah pemilik koperasi. Otomatis kalau seorang pemilik itu kan harus mengetahui apa yang dia miliki gitu kan, harus tahu banget nih apa yang dia miliki. Kenapa? Karena ini akan jadi ini akan jadi pengetahuan untuk teman-teman pemilik sebagai pengendali koperasi. Kalau pemiliknya nggak tahu apa-apa, ya gimana mau berhasil membangun koperasi yang maju gitu kan. Kenapa? Karena teman-teman lah yang akan memutuskan. Lalu prinsip berikutnya kerjasama antar koperasi. Kita itu kecil dan memang harus bekerjasama dengan koperasi lainnya. Kalau Kopma punya teman-teman ada koperasi Unpad, ada koperasi Unisba, ada koperasi TB, ada UPI, ITENAS, UIN dan sebagainya. Kerjasama untuk apa? Membentuk jaring yang memperkuat kapasitas usaha terutama dan kapasitas organisasi. Lalu yang ketujuh adalah prinsipnya kepedulian terhadap komunitas. Ini prinsip ketujuh ini
menyatakan bahwa koperasi itu tidak hanya berjuang untuk anggotanya saja, tapi bagaimana koperasi bisa berkontribusi terhadap lingkungan, gitu kan. Kalau ini tidak ada sebenarnya di prinsip koperasi di Indonesia, tapi memang ini berlaku universal, gitu kan, bahwa koperasi itu harus tapi di Indonesia juga diterapkan di undang-undangnya, ada koperasi harus menyisihkan keuntungannya untuk dana sosial, ada dari dana pengembangan dan sebagai bentuk social responsibility dari koperasi. Lalu koperasi mahasiswa itu apa, Kang? Koperasi mahasiswa itu sama lah dengan koperasi lainnya gitu, tapi kita itu berfokus pada pengembangan diri, gitu kan? Kita berfokus pada pengembangan diri. Jadi pengembangan diri ini yang kita pentingkan gitu, bukan hasil-hasil yang terbatas di koperasi, gitu kan? Karena kita kan punya batas waktu, gitu kan. Di Kopma tidak mungkin ada yang punya cita-cita, Kang, saya punya cita-cita pokoknya di Kopma Unpas ini pengen 20 tahun lah, nggak mungkin. 10 tahun nggak mungkin juga gitu, maksimal teman-teman paling pengen 5 tahun, 4 tahun di Kopma gitu. Kenapa? Karena teman-teman terikat status mahasiswa ya. Jadi kita fokus pada pengembangan diri, sehingga ketika nanti keluar dari Kopma, teman-teman punya pengetahuan yang luas tentang koperasi, teman-teman punya pemahaman yang bagus tentang koperasi, akhirnya teman-teman punya jiwa-jiwa koperasi yang akan mewarnai masyarakat. Jadi Kopma itu mah sebagai pembentuk kader, tapi jangan salah gitu kan ya, koperasi mahasiswa juga bukan itu, tapi koperasi mahasiswa itu yang pertama punya tugas bagian unit kegiatan mahasiswa yang memang seperti unit-unit kegiatan mahasiswa lain, tugasnya adalah tadi pengkaderan gitu kan, pengkaderan di kampus gitu kan, mewarnai kegiatan kampus, membentuk kepribadian mahasiswa dan sebagainya. Nah, tapi ada tugas yang lainnya kalau Kopma. Tugas yang lainnya apa? Tugas yang lainnya adalah teman-teman sebagai badan usaha koperasi yang harus tunduk dan patuh terhadap undang-undang koperasi dan produk turunannya, yang harus patuh terhadap prinsip-prinsip badan usaha, prinsip-prinsip perusahaan, gitu kan. Lalu berikutnya adalah Kopma juga tetap gitu kan, karena untuk keberlanjutan Kopma harus tetap memperhitungkan hasil gitu kan, karena untuk keberlanjutan gitu kan Kopma harus tetap punya SHU, Kopma harus tetap ngegaji karyawan kan, punya keuntungan dan sebagainya gitu kan ya, untuk keberlanjutan. Jadi hasil juga harus dikejar. Tapi kalau Kopma tidak punya hanya hasil gitu, Kopma itu harus prosesnya juga harus perjuangkan gitu. Kita harus bisnis dengan proses yang ideal gitu kan ya. Kalau kita mau bikin channel YouTube, harus channel YouTube yang ideal gitu, sesuai dengan kelayakan marketnya gitu kan. Kalau kita mau bikin Instagramnya ideal. Kalau kita bikin internet marketingnya ideal. Kalau kita mau bikin toko-tokonya yang bagus. Kenapa? Karena di sana adalah proses pertumbuhan. Pertumbuhan apa? Bukan pertumbuhan Kopma, pertumbuhan pribadi masing-masing. Belajar dari proses-proses bisnis yang dilakukan di Kopma, sehingga nanti teman-teman punya bekal gitu kan, punya bekal untuk berkooperasi dan bekal untuk berwirausaha. Nah, pertanyaan akhirnya adalah ketika berkooperasi adalah apa potensi yang kita lakukan bersama? Ya, kita bisa lakukan secara bersama. Ya, potensi mah kalau kita bicara potensi mah luas gitu. Kalau hal yang sederhana saja, kalau kita mau bicara potensi tentang sesuatu yang ada di kampus, gitu, sesuatu yang ada di kampus, ini potensinya bisa macam-macam gitu kan. Bisa coba deh kita berpikir di Unpas misalkan ada 10.000 orang nih. Saya yakin uang jajan teman-teman itu tidak akan kurang dari 1 juta sebulan. Ya. Ini hasilnya kalau kita kalikan akan menjadi 10 miliar. Nih. Makanya Taman Sari itu kehilangan teman-teman, Setiabudi ini kehilangan teman-teman, Lengkong ini kehilangan teman-teman. Kenapa? Karena 10 miliar ini hilang ketika teman-teman hilang. Dan ini potensi loh. Kalau kita bisa memanfaatkan bersama-sama sebagai satu entitas koperasi, ambillah 10% dari 10 miliar gitu ya. Berapa gitu ya? Sebulan ini 10% dari 10 miliar itu 100 juta kan? Apa sejuta? Apa semiliar?
100 juta kan, 100 juta sebulan, berarti teman-teman harusnya punya keuntungan 1,2 miliar gitu. Kita bisa memanfaatkan uang 1,2 miliar. Dan sebenarnya ini sudah dimanfaatkan lah teman-teman obat gitu kan. Ya, bagaimana kita ini potensi ada loh gitu kan. Potensi tadi yang saya sebutkan gitu kan, dari sisi follower teman-teman tuh banyak gitu. Kalau digabungkan, kalau satu-satu mungkin aja paling banyak juga ada mungkin yang 10.000 mungkin ada gitu kan. Tapi kalau digabungkan ini jadi puluhan ribu, itu luar biasa ya. Nah, ini jangan terlena juga. Kenapa? Karena yuk kita tengok gitu apa yang kita pakai sekarang gitu, platform yang kita pakai untuk webinar ini ya di YouTube gitu kan, platform yang kita pakai untuk belanja ada Shopee, Bukalapak dan sebagainya, itu siapa yang punya gitu kan ya, who own the world gitu kan, siapa yang akan mempunyai ini ketika kita membiarkan dunia berjalan dengan sistem yang sekarang ada gitu kan ya. Kenapa? Karena ini akan dikuasai oleh orang-orang yang punya modal gitu kan. Mereka aja yang punya ide-ide pertama untuk mengembangkan bisnisnya belum tentu mereka lah penguasa gitu. Kalau teman-teman nonton drama Korea yang sekarang lebih populer nih, startup gitu ya, itu ada aplikasi non-gil gitu kan. Non-gil itu kan aplikasi non-gil atau apa gitu ya, aplikasi bagi tunanetra untuk bisa ngelihat melalui handphone mereka gitu. Tapi karena investor merasa itu tidak menghasilkan secara ekonomi, maka itu harus ditutup layanannya gitu kan. Kalian harus berfokus kepada yang lain gitu kan. Sesuatu yang berharga, sesuatu yang bermanfaat seperti itu bisa hilang dari dunia. Kenapa? Karena siapa yang punya gitu kan. Investornya siapa? Kalau investor tidak setuju ya sudah. Tapi ketika berkooperasi itu tidak seperti itu gitu. Makanya yuk kita sama-sama berkooperasi. Kalau kita lihat fenomenanya ada 5 pemilik startup di Indonesia. Ada 5 nih. Ini total kekayaannya adalah 9,8 triliun. Pernah lihat 9,8 triliun? Ini luar biasa. Kalau kita bandingkan dengan gaji buruh kita, rata-rata UMP itu upah minimum provinsinya 3 juta rata-rata lah se-Indonesia kalau dirata-ratakan. Berarti gajinya itu hanya 36 juta satu tahun. Hanya 36 juta setahun. Bayangkan kalau kita mau menyaingi para konglomerat ini, butuh berapa orang? Butuh 272 orang buruh yang pendapatannya tidak diganggu selama setahun hanya untuk menyaingi kekayaan mereka gitu kan. Jadi kekayaan 5 pendiri setara dengan gaji 272.000 orang dalam setahun. Nah, ini kan satu ketimpangan yang luar biasa gitu dari perekonomian kita ini yang harus teman-teman perjuangkan oleh anak-anak muda gitu. Ini nggak boleh berlanjut lagi gitu. Kesenjangan yang terlalu jauh ini tidak boleh berlanjut. Nah, kooperasilah yang akan bisa menangani kesenjangan ini kan. Kita juga perlu ingat bahwa nanti 2030 itu adalah adanya bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Bonus demografi itu adalah di mana anak-anak muda di Indonesia ini adalah proporsi penduduk terbesar dari semua usia 17 sampai 40 tahun yang dianggap pemuda itu adalah proporsi terbesar gitu. Jadi ini peluang untuk Indonesia sebenarnya bisa menjadi negara maju pada 2030 sampai 2045 gitu kan. Ini luar biasa. Tapi apa yang terjadi ketika 2030 ini diisi oleh anak-anak muda atau pemuda-pemuda yang punya tadi paham bagaimana memupuk kekayaan pribadi gitu kan. Nah, ini akan jadi persaingan yang sengit gitu kan. Akan jadi ikan kecil dimakan oleh ikan besar. Akan menjadi cicak lawan buaya gitu. Akan menjadi kumpulan dari orang-orang yang egois. Tapi ketika teman-teman yang mengisi sekarang gitu kan 2030 teman-teman kayaknya sekitar 30 tahunan gitu kan. Ketika teman-teman yang mengisi, teman-teman yang punya corak berkooperasi, nah di sanalah kita bisa memperjuangkan bagaimana ekonomi yang lebih berkeadilan gitu kan. Jangan sampai terkena ini nih sindrom boiling frog. Apa itu sindrom boiling frog, di mana ini ada penelitian
Penelitian tentang apa? Penelitian tentang bagaimana seekor katak itu dimasukkan ke dalam panci yang berisi air. Katak itu senang di air, dan katak itu beda dengan manusia. Katak itu punya karakter lama untuk beradaptasi, punya karakter darahnya itu punya karakter lama untuk menyesuaikan diri dengan situasi di sekitar. Ketika kompornya dinyalakan, air mulai panas, katak masih merasa air itu dingin. Dia nyaman aja karena senang air. Ketika airnya mulai hangat, katak masih nyaman karena airnya hangat gitu kan. Padahal situasinya airnya sudah panas di luar. Tapi katak lama beradaptasi. Akhirnya ketika satu titik katak sudah mulai beradaptasi, dia panas, dia mau loncat. Apa yang terjadi? Dia mau loncat, kakinya sudah hancur. Kenapa? Karena sebenarnya panasnya udah lama gitu kan, tapi dia lama menyesuaikan diri gitu kan, lama menyesuaikan diri sehingga dia akan mati bukan karena air yang mendidih, tapi karena dia lama menyesuaikan diri gitu kan. Nah, jangan sampai terjadi kepada kita memang diberikan kenyamanan untuk bagaimana bisa belajar dari rumah, bagaimana bisa bekerja dari rumah, bagaimana bisa belajar sambil rebahan gitu kan, bagaimana bisa belajar pakai kolor doang gitu kan, sebagainya. Tapi dengan kenyamanan itu dunia terus berubah gitu kan. Hal-hal yang tadi saya ceritakan ini terus berubah. Kalau kita tidak merespon, kita tidak berubah, maka kita akan tunggu saja bagaimana kita akan telat dalam meloncat. Nah, ini yang jangan sampai terjadi. Teman-teman, ayo kita belajar bersama. Teman-teman, yuk buka lagi wawasannya tentang koperasi. Di YouTube itu banyak sekali video-video yang menarik tentang koperasi. Ada Around the World Kooperatif gitu kan. Di sana menceritakan koperasi dari berbagai belahan dunia. Ada ini yang Os Pioneers de Rochdale, ini cerita tentang bagaimana koperasi pertama didirikan gitu kan. Ada dokumenter tentang solidarity ekonomi di Barcelona, yang menceritakan tentang bagaimana Barcelona itu ekonominya disusun berdasarkan prinsip koperasi gitu kan. Pabrik-pabrik berupa koperasi, kafe berupa koperasi, dan sebagainya. Ini kalau di Indonesia ini ada episode Bukan Bank gitu kan. Ini keren banget, ini menceritakan bedanya koperasi bukan yang lain. Ini teman-teman bisa cari sendiri, bisa belajar sendiri. Ini luar biasa. Bahkan Teteh juga bisa memotivasi adik-adiknya untuk belajar koperasi yang lebih jauh gitu kan. Nah, itu saja teman-teman. Ayo kita gerak bareng selama itu bagaimana sama-sama kita warnai ekonomi Indonesia dengan jiwa-jiwa koperasi. Jiwa-jiwa muda koperasi ini harus terus dipupuk, jiwa-jiwa muda koperasi ini harus terus dibina, harus terus diisi, sehingga yuk kita sama-sama nanti gerak bareng, kita sama-sama mewarnai ekonomi Indonesia dengan gagasan yang lebih berkeadilan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Terima kasih, mohon maaf keterbatasan apa yang saya sampaikan, ada berisik juga dan sebagainya. Nah, ini saya akhiri materinya sampai di sini. Saya lagi terima kasih, mudah-mudahan teman-teman bisa semangat terus nanti di Kopma. Teman-teman bisa terus mengembangkan diri di Kopma, jadikan Kopma ini tempat belajar. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa koperasi untuk teman-teman Kopma sekalian.